Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Suara Sriwijaya, kali ini bersama saya Rizky Amrina. Saudara, KPU di Provinsi dan juga Kabupaten Kota telah membuka pendaftaran dari tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Ini membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah. Dan sudah kita lihat di beberapa kabupaten kota ternyata ada beberapa yang akan kemungkinan melawan kotak kosongnya ini dari Kabupaten Ogan Ilir dan juga dari Kabupaten Empat-Lawang. Tentunya kita sudah mengundang dari KPU Kabupaten Kota, namun mungkin masih dengan kesibukan persiapan untuk pilkada serentak, dan mungkin nanti di waktu kedepannya kita akan mengundang KPU Kabupaten Kota ini terutama untuk Kabupaten Ogan Ilir dan juga Empat-Lawang. Dan hari ini kita sudah menghadirkan kedua narasumber kita. Yang pertama ini ada Bapak Dr. Hendra Sudrajat, SHMH, Direktur Masyarakat Hukum Tata Negara dan juga peneliti pemilu. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Kiki. Alhamdulillah sehat selalu. Terima kasih sudah hadir Bapak di TVRI Sumatera Selatan, dan juga narasumber kita yang kedua ada Bapak Aris Munandar, pengamat pemilihan politik. Apa kabarnya Bapak? Baik Kiki. Alhamdulillah sehat selalu. Terima Sehat, kasih Kiki. Bapak sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan, dan tentunya tema kita hari ini kita akan membahas mengenai pilkada lawan kotak kosong. Nah, mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengetahui ini bagaimana mekanismenya untuk kotak kosong, bagaimana juga nanti pemilihannya di pilkada serentak ini. Mungkin boleh dijelaskan oleh Pak Hendra terlebih dahulu ini bagaimana Pak untuk mekanisme kotak kosong ini tentunya di pilkada serentak yang nanti kita akan laksanakan di November mendatang. Silakan Pak. Jadi baik, terima kasih. Jadi mengawali dari penjelasan saya harus mengawali dari bahasa konstitusional nih. Yang familiar sekarang kan adalah kotak kosong. Sebenarnya kalau dari sisi bahasa konstitusional itu adalah surat suara tanpa gambar. Jadi surat suara tanpa gambar. Karena kenapa? Bahasa konstitusionalnya surat suara tanpa gambar, karena di kotak nanti itu bagi yang memilih surat suara tanpa gambar itu otomatis kan kotak suaranya terisi. Berarti secara logika hukum itu ada isi dari kotak suara itu. Tapi yang menjadi bahasa yang populer sekarang, yang viral itu adalah kotak kosong. Jadi bahasa konstitusionalnya adalah surat suara tanpa gambar bagi wilayah yang menggelar pilkada yang hanya satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerahnya. Kemudian lebih lanjut bahwa pelaksanaan pilkada ini dengan kotak kosong itu sebenarnya secara konstitusional itu sah, karena memang sudah diatur dalam regulasi. Tapi kenapa ini terjadi? Karena tidak adanya batas maksimal persentase pencalonan bagi partai politik dan gabungan partai politik. Yang ada itu adalah batas minimal. Sebelum ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi, itu batas minimalnya minimal 25% perolehan suara bagi partai politik yang memperoleh suara di DPRD, provinsi, dan kabupaten kota. Namun setelah ada keputusan MK nomor 60 itu tahun 2024, itu diturunkan batas minimalnya 6,5% hingga 10% minimal batas pencalonan. Sehingga ini mengurangi yang pada tahun sebelumnya kotak kosong itu ada hampir ratusan lah. Sehingga sekarang ini kan mengurangi dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi itu. Dan alhamdulillah hari ini adalah hari kedua Mbak Kiki, perpanjangan dari pendaftaran calon sebenarnya. Karena kan kemarin berakhir tanggal 29. Itu jelas diatur pada PKPU ya, PKPU nomor 10 tahun 2024 itu sudah diatur bahwa pendaftaran itu sampai tanggal 29 Agustus kemarin. Kemudian fase sosialisasi dari tanggal 30 sampai tanggal 1. Nah, tanggal 2 kemarin dan hari ini hingga besok tanggal 4 itu adalah fase terakhir, diberikan kesempatan bagi partai politik dan gabungan partai politik yang belum mencalonkan calonnya. Itu bisa mencalonkan pasangan calon di wilayah yang ada calon tunggalnya.
Nah, menurut data KPU itu ada 48 Mbak Kiki yang sekarang ini, di mana ada 45 wilayah kabupaten, kemudian ada 5 wilayah kota, dan 1 provinsi, yaitu Papua Barat, yang hingga detik ini terakhir kemarin tanggal 29 itu hanya memiliki 1 pasangan calon. Seperti itu, Mbak. Oh, baik. Berarti sebenarnya kemarin kita sudah melihat sudah ada beberapa memang yang sudah mencalonkan diri, mendaftarkan diri. Tapi ini masih bisa ada peluang perubahan ya Pak ya sampai tanggal 4 nanti. Apalagi mungkin di tempat yang adanya peluang kota kosong ini. Nah mungkin kita ke Pak Aris Munandar nih. Kalau melihat fenomena kota kosong di Sumatera Selatan ini seperti apa nih Pak? Ini sudah terjadi di 2 kabupaten juga kan? Silakan Pak. Ya, kita kembali lagi kepada fungsi partai politik. Baik. Untuk apa sih ada partai politik gitu kan? Nah, kan pasti hubungannya itu kan dengan kekuasaan. Jadi kalau sebelum peradaban modern yang namanya demokrasi, dulu kan orang kalau mau berkuasa itu kan bunuh-bunuhan Kiki. Ini mau jadi raja, ini mau jadi raja, menang semua, rebutan Pak, ya? perang gitu kan? Nah itu. Nah, tapi kan di zaman demokrasi ini pemimpin itu muncul melalui suatu pemilihan. Nah, bagaimana caranya tokoh itu menjadi pemimpin? Ya masuk ke partai politik. Maka disitulah partai politik berfungsi sebagai rekrutmen politik, gitu kan? Nah, ada 3 kepentingan di situ. Kepentingan tokoh yang ingin masuk ke dalam kekuasaan, kemudian kepentingan partai politik, kemudian kepentingan masyarakat yang bakal dilayani. Gitu. Nah, hubungan tokoh dengan partai politik ini kan juga berlaku hukum ekonomi. Karena apa? Karena tidak semua partai politik itu melakukan kaderisasi sehingga kadernya itu pantas untuk menjadi calon. Nah, kita lihat kan banyak comot-comotan kayak pemain bola itu kan pemain bayaran gitu ya. Nyaplok partai ini pindah ke partai ini gitu kan. Nah, jadi terjadi apa? Hukum supply and demand. Jadi kalau permintaannya banyak, harganya menjadi mahal gitu. Nah, terus kalau kita hubungkan dengan Sumatera Selatan misalnya kan, ada 2 daerah yang terjadi terlanjur istilahnya kota kosong Pak ya? Ya, viral. Kita pakai itu aja Pak ya? Oke. Nah, di Ogan Ilir sama Empat Lawang. Periode lalu 2018 atau 19 ya? Oke. Ada 2018 ada 1 daerah yang kota kosong itu Prabu Muli. Nah, kalau kita belajar dari pengalaman itu, kita lihat fenomena kotak kosong terjadi pada saat si incumbent itu sangat-sangat kuat. Nah, jadi kalau bahasa kita, bahasa lokal kita gitu kan, ndak katik lanang-lanang lain tuh berani ngelawan dia. Nah, kira-kira aja itu. Finansial kuat, ketokohan kuat, dan kepuasan masyarakat juga kuat. Gitu kan? Nah, tadi ya. Apakah ini sedang terjadi di Empat Lawang dan Ogan Ilir? Kalau aku lihat sih fenomenanya sama. Si incumbent yang dilawan kotak kosong itu hampir pasti itu incumbent kan, jarang sekali sebagai penantang. Betul. Nah, jadi si incumbent ini memang sangat kuat sehingga aktor-aktor yang lain itu tidak punya nyali atau tidak punya sumber daya yang cukup untuk melakukan penantangannya itu Kiki. Gitu. Baik, karena mungkin ada juga yang ingin mencalonkan, tapi tadi yang ada 3 menentukan itu dari tokohnya ya Pak ya, dari partainya dan juga dari masyarakatnya juga yang sudah sangat kuat. Makanya ini terjadi untuk tahun ini di pilkada ini 2 kabupaten yang ada. Jadi kalau misalnya surveinya tuh 60-70%, ya sudah lah nggak usah dilawan lah. Kira-kira begitu Kiki. Kan ada beberapa modus gitu ya. Misalnya pelayanannya yang bagus tadi sehingga tingkat kepuasan masyarakat itu tinggi, atau dia memborong partai sehingga tidak ada lagi partai yang tersisa untuk dipakai oleh orang lain gitu kan. Nah, sehingga kalaupun ada harganya juga menjadi mahal. Nah, jadi sumber daya tidak cukup ya, sehingga maka terjadilah calon tunggal tadi itu Kiki. Baik. Nah, kalau berbicara ini mengenai calon tunggal dan juga kotak kosong ini Pak, mungkin di banyak
masyarakat belum mengerti mekanismenya dan juga bagaimana nih. Karena mungkin banyak masyarakat stigmanya ya udah cuman satu yang mencalonkan diri, yang pasti yang menang yang mencalonkan. Ini sebenarnya mekanismenya memang seperti itu atau seperti apa nih Pak Hendra? Boleh dijelaskan nih Pak? Jadi proses pemilu itu adalah bagian dari proses pendidikan demokrasi bagi masyarakat. Memang di satu sisi bahwa partai politik memang bahagiannya juga memiliki fungsi political education. Tetapi di satu sisi bahwa pemilu itu masyarakat diberikan literasi dalam proses demokrasi itu. Sehingga dengan adanya kotak kosong bahasa viralnya tadi atau surat suara tanpa ada gambar, masyarakat itu juga disajikan kepada suatu pilihan-pilihan. Sehingga masyarakat tidak boleh juga salah persepsi bahwa dengan adanya kotak kosong maka calon tunggal lah yang bakal menang. Betul. Tetapi di sini juga masyarakat disajikan untuk pilihan untuk bisa memilih kotak kosong itu. Nah, itu ada pengalaman dan itu pertama kali terjadi di Indonesia ketika pilkada tahun 2018. Itu pilkada kota Makassar itu memenangkan kotak kosong. Ini adalah suatu cermin dari kekuatan civil society tadi, kekuatan masyarakat sipil atau masyarakat pemilih. Sehingga dengan fakta di tahun 2018 itu bahwa pada pelaksanaan pilkada itu kotak kosong itu bisa juga untuk menang. Sehingga bukan hanya satu pilihan yang calon tunggal saja, Mbak Kiki, seperti itu. Berarti kalau misalnya sebagai masyarakat tidak suka dengan calon tunggal ini bisa memilih kotak kosong ya Pak ya? Bisa. Karena persepsinya masyarakat ini masih mikirnya ya kalau satu lawan kotak kosong yang pasti yang menangnya calon tunggal ini. Padahal mekanismenya tidak seperti itu ya Pak ya. Nah tapi kalau untuk peluangnya seperti apa nih Pak? Masih peluang tinggi kah untuk kemenangannya atau bisa dibilang peluangnya belum tentu juga nih Pak? Ya, tergantung dari tingkat kepuasan masyarakat tadi. Ketika misalnya calon tunggal itu adalah calon dari incumbent, maka masyarakat akan melihat dari kerja-kerja politik atau pelayanan-pelayanan publik selama 5 tahun itu. Ketika penilaian masyarakat yang notabene adalah masyarakat pemilih, bisa jadi kotak kosong itu menang. Tetapi ketika ada suatu mobilisasi politik, kemudian kinerja yang baik, maka calon tunggal, apalagi kalau calon tunggalnya adalah incumbent, maka itu besar kemungkinan kotak kosong itu, calon tunggal itu akan mengalahkan dari kotak kosong tadi. Jadi tergantung dari kerja-kerja politik kalau dia incumbent ya, dan kinerja di pelayanan publik. Kalau dia pendatang baru ya tergantung dari kerja-kerja politik, mesin-mesin partai itu apa bergerak atau tidak. Seperti itu, Mbak Kiki. Nah, kalau Pak Aris nih melihat di Sumsel ini sudah ada 2 nih. Peluangnya kira-kira gimana nih Pak? Masih tetap menangkan atau mungkinkah ini kotak kosong nih nanti yang bisa menang nih Pak? Tapi kita ada lupa dengan satu daerah di Sumsel ini, Ki. Apa Pak? Mungkin kalau tidak ada keputusan MK, Musi Banyuasin itu mungkin kotak kosong itu habis partai diborong. Betul. Nah mungkin itu satu fenomena juga si penantang begitu menguasai banyak partai sehingga hampir menjadi kotak kosong kan. Pada detik terakhir ya muncul apa ada satu raja minyak lah gitu kan. Betul. Raja minyak lawan raja kios bensin gitu. Sama-sama raja ya Pak. Sama-sama raja. Nah itu baru pertarungan antar raja itu Ki. Pertarungannya luar biasa nih. Tapi kalau melihat peluangnya seperti apa nih Pak? Kotak kosong yang ada di Sumsel ini bisa dibilang tinggi kah atau bagaimana nih Pak? Ya seperti dibilang tadi kan ada 2 faktor kan. Kotak kosong itu karena tidak munculnya tokoh yang lain, karena tingkat kepuasan masyarakat itu tinggi, atau yang ngeborong partai tadi kan. Nah kalau kita mau ngomongin OI sama 4 lawang itu kan incumbent, tingkat kepuasan masyarakat tinggi gitu kan. Nah ya kalau memang sudah tingkat kepuasan masyarakat memang tinggi, ya kemungkinan menang. Tapi kita tidak tahu yang namanya silent majority gitu kan. Nah di permukaannya seperti masyarakat puas, tapi kita nggak tahu yang di pelosok gitu kan. Betul. Nah jadi kalau misalnya memang silent majority, ada suara-suara yang tidak kedengaran, tidak nampak, memang
dia luat kalau bahasa kita tuh kan. Apa sih bahasa Indonesia luat itu? Tidak suka, Pak. Kalau empat, nah dia kan punya pilihan lain seperti yang dibilang tadi, coblos yang tidak ada gambarnya gitu kan. Nah, itulah ekspresi masyarakat gitu. Baik. Nah, tinggal apakah memang faktornya menjadi faktor rasional atau faktor sosiologis psikologisnya itu ada juga Ki. Baik. Gitu. Ini mungkin money politik bisa juga. Betul. Tapi yang paling ditekankan ke masyarakat bahwa kalau calonnya tunggal itu bukan berarti yang calon tunggalnya akan menang ya Pak. Boleh tidak dipilih Ki. Boleh tidak dipilih kalau nggak juga suka. Kalau nggak suka. Karena ada gambar yang tadi ya Pak ya, ada yang pilihan. tidak ada gambar. Nah, jadi pilihannya coblos yang tidak ada gambarnya atau tidak datang ke TPS. Boleh juga Ki. Boleh juga ya, tapi kita berharapnya masyarakat tetap menggunakan partisipasinya tentunya ya Pak ya. Baik pemirsa, kami akan kembali tentunya setelah jeda berikut. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 atau melalui pesan WhatsApp di 08117871974. Tetaplah bersama kami. Aku adalah satu dari jutaan suara di daerah ini. Suara yang punya cerita, harapan, dan impian. Nah, mati, gas nih. Ay, kemana mencari? Setiap kita punya cerita yang lain dan berbeda-beda galau. Latar belakang tidak membatasi untuk bermimpi yang sama. Namun, kita semua memiliki harapan yang sama, masa depan yang lebih baik. Dengan satu suara, kita bisa membuat perubahan. Setiap suara adalah kisah. Setiap kisah adalah harapan. Harapan untuk masa depan. Nah, pilkada, waktunya kita juara ke masa depan kita. Datang ke TPS dan gunakan hak pilih Anda. Dari tari tradisional yang memesona, hingga cita rasa kuliner yang menggugah, kami kemas dalam program acara Rindu Kampung. Setiap Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0811-7871-974 dan di 0711-311-454. Dan kita masih membahas mengenai pilkada lawan kotak kosong. Nah sebelumnya ini sudah dijelaskan oleh Pak Hendra ini mengenai mekanismenya kotak kosong. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa terjadi di salah satu provinsi ya Pak ya, di Makassar ya Pak ya, bahwa peluang kotak kosong itu menang masih ada peluangnya, karena bukan berarti yang lawan tunggal itu adalah pemenangnya. Nah kalau misalnya kotak kosongnya menang nih Pak, ini bagaimana nih Pak nantinya? Mekanismenya juga seperti apa nih Pak? Jadi secara konstitusional berdasarkan regulasi, ketika kotak kosong menang maka akan digelar lagi pilkada untuk 1 tahun mendatang. Nah kalau kotak kosong menang lagi, kan tidak mungkin dipimpin oleh kotak kosong kan, dan tidak mungkin juga dipimpin oleh surat suara tanpa gambar itu, karena hanya sebuah kotak dan kertas kan tentunya. Betul. Maka
akan digelar pilkada 5 tahun ke depannya. Nah, lantas pertanyaannya siapa yang akan memimpin kepala daerah itu sebagai kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota, maka itu akan ditunjuk PJS, pejabat sementara, untuk memimpin sampai 5 tahun ke depan ketika tidak ada pemimpin yang lahir dari pilkada ketika diulang lagi pilkada dengan kemenangan kotak kosong itu. Seperti itu. Seperti itu ya. Bukan berarti kita coblos yang tidak ada gambarnya, berarti yang dipimpin oleh yang tidak gambar, nggak seperti itu ya Pak ya mekanismenya ya. Jadi memang ada peraturan yang sudah dilaksanakan. Nah tapi kalau misalnya nih Pak, mungkin ke Pak Aris nih Pak. Pastinya ini jadi PR tersendiri nih untuk KPU juga kalau partisipasinya nih, apalagi kan mungkin tadi banyaknya masyarakat stigmanya tadi masih ya ini berarti yang menangnya tetap yang itu. PR-nya nih untuk KPU nih tetap masyarakat tetap menggunakan hak suaranya, partisipasinya juga tetap tinggi, seperti apa nih Pak kira-kira nih Pak? Iya, partisipasi politik, banyaknya jumlah pemilih itu sepertinya menjadi beban dari KPU gitu. Betul. Nah, kan padahal itu kan debatable kan, memilih itu hak atau kewajiban. Ya kalau memang menjadi kewajiban ya harus memilih lah gitu kan. Ya tapi kalau kita anggap itu sebagai hak itu kan boleh dipakai, boleh tidak gitu. Nah, jadi kembali lagi dari sudut pandang mana? Kalau kita dari sudut pandang administrasi, partisipasi politik ya. Pemilih itu harus banyak, harus meningkat angka pemilihnya gitu ya. Betul. Tapi ada sisi lain itu kalau kita mau melihat nuansa kepuasan masyarakat atau hak mengungkapkan pendapat, ya tidak memilih itu juga sebuah ungkapan gitu kan. Jadi jangan dikira bahwa semuanya berjalan baik-baik saja gitu. Baik, kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dasril di Semawai, Jakarta. Baik, Bapak Dasril ya? Ya. Baik, silakan Bapak, pertanyaannya silakan. Ya, kok masih ada segini zaman udah melawan kotak kosong, itu kan akal-akalan si Belanda dulu ini kalau baca sejarah. Kita kok bisa dibodohi ya, udah sekian lama mengaku merdeka ya. Ini gimana ini? Kami yang awam ini kok tertipu terus gitu. Baik. Ya dibohongi lah, udah cukup lah. Rasa-rasanya kan udah dibohongi sekali. Udah cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dasril. Ini mungkin bukan pertanyaan, lebih memberikan pendapat nih. Mungkin boleh ke Pak Hendra terlebih dahulu nih, silakan Pak. Jadi sebenarnya lahirnya surat suara tanpa gambar atau kotak kosong ini karena regulasi. Jadi mestinya dalam regulasi itu ke depan sehingga tidak menimbulkan banyak kotak kosong, itu harus ada standarisasi atau ambang batas maksimal pencalonan kepala daerah. Ini kan sekarang minimum, itu yang terjadi. Itu satu, kenapa terjadi kotak kosong. Kemudian yang kedua, dalam ilmu kepemiluan itu ada yang disebut dengan election prodict. Jadi harus ada jeda dari pemilu nasional. Kalau di Indonesia pemilu nasional itu kan pilpres dengan pileg. Ini kan antara pemilu nasional dengan pemilu lokal, pilkada ini jaraknya itu berdekatan. Sehingga ada suatu efek-efek elektoral dari pemilu nasional ke pemilu lokal. Nah inilah salah satu yang menyebabkan sehingga terjadi kotak kosong itu. Sehingga ke depan perlu ada syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maksudnya undang-undang pilkada ke depan harus ada ambang batas maksimal sehingga dapat memberikan kesempatan kepada partai lain atau gabungan partai lain atau warga negara untuk mencalonkan diri. Benar tadi yang dikatakan oleh beliau ini bahwa paradigma kita sekarang ke depan itu ada pergeseran paradigma dalam pemilu. Yang dulu sebelum reformasi yang disebut dengan wajib pilih. Setelah reformasi itu adalah hak pilih. Jadi setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih. Yang tidak boleh itu adalah mengajak warga masyarakat untuk tidak memilih. Tetapi hak untuk memilih salah satu calon kemudian mencalonkan itu adalah hak dari warga negara. Tentu ini bahagian dari hak asasi manusia.
bagian dari Grundrechten, hak dasar kita dalam sebuah negara demokrasi di Indonesia ini. Baik, untuk Pak Aris silakan Pak menanggapi Pak. Sepertinya Pak Dasril tadi itu menggugat partai politik kan, karena itu kan kewajibannya partai politik untuk melakukan kaderisasi yang nantinya para kader mereka itu kan yang menempati jabatan-jabatan politik. Jadi kalau yang berminat itu banyak maka harus diseleksi melalui pemilihan. Jadi ketika terjadi kotak kosong itu ya berarti demokrasi yang sedang berjalan itu baik-baik saja sehingga yang lain tidak usah mencalonkan diri, dia aja terus gitu kan. Susah juga ya Pak. Tapi untuk mungkin Pak Dasril lebih memberikan tanggapan ya. Mungkin lebih pengennya banyaknya pilihan. Tapi yang tadi seperti Pak Aris katakan bahwa kembali lagi lebih memberikan masukan, mengomentari ke partai politiknya pastinya ya Pak ya. Baik, terima kasih tentunya untuk Pak Dasril dan untuk pemirsa juga yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 atau melalui pesan WhatsApp di 081178719774. Baik, ini kita kembali ke Pak Hendra nih tentunya. Kalau untuk apa ya Pak, yang memang mungkin dari KPU sendiri sebagai penyelenggara ini pastinya untuk aturan kotak kosong ini ada apa ya, berbeda dengan yang adanya pilihan lainnya nih Pak. Mungkin yang kalau dari KPU sendiri yang lebih harus diperhatikan sendiri seperti apa nih Pak dengan adanya kotak kosong ini Pak? Sebenarnya yang paling penting Komisi Pemilihan Umum sebagai suatu penyelenggara pemilu di setiap tingkatan harus taat kepada asas. Baik. Kita kan pada prinsipnya negara hukum itu kan harus ada kepastian hukum. Dan dalam kepastian hukum itu kan asas legalitas formal itu sangat penting untuk dilakukan. Maka sebenarnya semuanya bisa diberikan peluang. Terlepas dari dukungan partai politik atau gabungan partai politik, untuk tidak muncul dari kotak kosong ini kan bisa juga memunculkan calon independen dengan dukungan KTP. Cuma yang berat kan dalam konteks verifikasi administrasi dan verifikasi faktualnya. Ini juga yang ke depan KPU perlu mensosialisasikan terkait dengan hal ini. Yang pertama bahwa dengan adanya calon tunggal melawan kotak kosong itu tidak serta-merta bahwa calon tunggal yang menang. Ini PR penting bagi KPU untuk melakukan sosialisasi itu. Kemudian yang kedua terkait dengan mekanisme pencalonan. KPU juga perlu mensosialisasikan bahwa tidak hanya partai politik dan gabungan partai politik yang berhak mengusung pasangan calon, tapi calon independen juga perlu ada. Nah, fenomena pilkada hari ini tahun 2024 ada 3 pasangan calon di DKI Jakarta kan, 2 pasangan calon yang didukung oleh partai politik dan 1 dari calon independen. Artinya apa? Calon juga bisa menggunakan jalur independen. Ini adalah tugas dari KPU untuk mensosialisasikan itu, di samping di satu sisi memberikan edukasi kepada masyarakat kita supaya partisipasi politiknya sebagai pemilih itu sangat tinggi sehingga tingkat partisipasi kita dalam proses demokrasi ini dapat berkualitas dan konstitusional. Betul, seperti itu. Karena bukan hanya partai politik yang bisa mengusung untuk pencalonan ya Pak ya, tapi juga masyarakat ini bisa maju dari jalur independen. Nah kalau Pak Aris nih melihat di Sumsel sendiri peluang independennya seperti apa sih? Kalau di Sumsel nih ada nggak Pak calon independen ya Pak? Ya jangan kita kira bahwa calon yang satu orang melawan kotak kosong itu enak-enak aja atau tidurnya nyenyak, enggak juga Ki. Enggak juga ya. Gitu kan? Contohnya di Jakarta gitu kan. Ridwan Kamil diusung oleh banyak partai tapi masih ada kemungkinan kalah gitu kan. Karena faktor like and dislike tadi, faktor tidak sukanya juga kuat. Maka dibuatlah apa? Dibuatlah calon boneka gitu kan. Mungkin yang satu itu gitu kan. Nah, jadi apa? Dia menghindari beratnya syarat-syarat untuk melawan kotak kosong seperti yang dibilang tadi kan. Nah, konon di Sumatera Selatan juga pernah terjadi ketika periode kedua di salah satu kabupaten di Ogan Komering apa gitu kan. Maka dibuatlah calon boneka yang dibiayai oleh si calon itu tadi untuk menghindari kotak kosong gitu.
Ada juga ya seperti itu ya Pak? Namanya konon. Konon katanya ya. Konon katanya gitu. Baik. Nah, jadi itu tidak mudah gitu kan. Tapi ada pilihan lain. Salah satu strateginya daripada berisiko dengan kotak kosong tadi ya membuat calon boneka. Betul, karena kalau ada 2 pilihan enak ya Pak ya, bisa dipilih yang mana. Kalau plus kan satu aja bisa menang gitu kan. Baik, kita akan kembali pemirsa tentunya setelah jeda berikut. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 7871 974, tetaplah bersama kami. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Setiap sentuhan, setiap rasa, memiliki cerita dan warisan. Bertemu lagi bersama kami berdua, dalam acara Bejajan, Bepajo sambil jalan-jalan. Jelajahi cita rasa kuliner daerah dalam program Bejajan, Bepajo sambil jalan-jalan. Setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya dan kita masih membahas mengenai Pilkada lawan kotak kosong. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 7871 974. Baik, sebelumnya sempat terpotong nih Pak Aris tentang independen ya Pak. Kalau melihat independen di Sumsel ini ada nggak Pak atau seperti apa nih, silakan Pak. Kemarin kan ada beberapa calon independen itu kan gagal kan Ki? Betul. Nggak memenuhi syarat. Tapi aku mau ngomong soal independen itu kan ada dua kemungkinan gitu ya. Yang disoal itu adalah cost atau politik. Betul. Nah bisa jadi yang pertama faktor cost, karena partai terlalu mahal, dia pikir independen menjadi murah gitu. Baik. Nah kan kemudian faktor politik. Jadi kalau ada sekelompok masyarakat merasa
aspirasinya tidak tersalurkan melalui partai politik, maka dia bisa membuat kelompok tersendiri kan, namanya kelompok independen, dan dia akan mengusung aktor-aktor independen tadi gitu. Nah, tapi yang kebanyakan di kita kan calon independen itu bukan atas kehendak orang banyak gitu, tapi dia sendiri dengan memobilisasi administrasi kependudukan gitu. Jadi sekarang ini kalau kita ngomong yang kita amati di Sumatera Selatan, walaupun itu tidak terjadi, ya faktornya faktor semata-mata cost gitu kan, mana yang lebih murah gitu. Karena dari partai politik butuh kos juga tentunya ya Pak. Iya, mana kos yang lebih rendah pastinya gitu kan. Mana yang hematnya ya Pak ya. Nah tapi kita kembali nih ke Pak Hendra nih. Kalau untuk syarat kemenangan nih Pak, syarat kemenangan kota kosong nih seperti apa nih Pak? Ada berapa persen di jumlahnya Pak? Jadi secara general ketika dua calon itu bukan hanya dalam konteks surat suara tanpa gambar atau kotak kosong, ini adalah 50% plus 1. Ketika kotak kosong tadi memperoleh suara pada rekapitulasi penghitungan suara memperoleh 50% plus 1, maka kotak kosong itu yang akan menang. Nah itu mekanisme dari penghitungannya. Maka itu dapat dilihat bukan hanya dilihat di setiap TPS tapi pada rekapitulasi akhir. Nah ketika kita berbicara rekapitulasi akhir maka kita berbicara pada angka-angka yang ada. Tentu penghitungannya sampai mulai dari tingkat bawah. Kalau pilkadanya di tingkat kabupaten kota, maka penghitungan akhirnya itu ada pada KPU kabupaten kota. Baru kita bisa dapat melihat perolehan suaranya 50% plus 1 tadi itu. Kalau kotak kosong memperoleh itu, maka kotak kosonglah yang memperoleh kemenangan. Seperti Baik, itu. ada syarat kemenangan kotak kosongnya ya. Tapi kalau yang calon tunggal tadi sama Pak, atur syarat kemenangannya atau seperti apa Pak? Sama, ketika calon tunggal memperoleh 50% plus 1 atau plus 2 dan seterusnya, maka calon tunggal lah yang akan memenangkan itu. Tapi yang menjadi pertanyaan juga, kenapa sekarang ini lebih banyak calon tunggal yang memenangkan itu? Ya karena calon tunggal tadi diusung oleh partai politik, ada timnya, ada suatu mesin partai yang bergerak, ada tim sukses yang bergerak. Kalau kotak kosong yang menang ya paling karena itu tadi, ada suatu kekecewaan publik misalnya, sehingga tidak ada pilihan lain lagi, harus memilih surat suara tanpa gambar itu tadi. Baik. Nah, mungkin kita kembali ke Pak Aris nih. Tentunya peluang adanya calon tunggal ini karena tadi banyaknya partai politik lebih banyak mengusung satu calon nih Pak. Tapi karena ada perubahan MK kemarin membuka peluang juga ada satu partai yang memang bisa mengusung calon nih Pak. Tapi kalau misalnya nih melihat lebih banyaknya pendukung partai dan juga ada salah satu pasangan yang memang partainya bisa dibilang hanya satu ataupun sedikit, ini peluang kemenangannya seperti apa nih Pak kalau melihatnya nih? Ya sayangnya keputusan MK itu udah hampir deadline nih baru muncul ya. Betul. Coba jauh-jauh hari gitu ya. Pasti banyak gitu. Ya, aku pikir ketika itu terjadi di Ogan Ilir sama di Empat Lawang, ya aku pikir itu persoalan deadline aja kan, karena waktunya sudah mepet. Ya mungkin kalau waktunya itu agak panjang, bisa jadi akan muncul tokoh-tokoh yang juga berani kan, apalagi kalau misalnya dia punya sumber daya dengan partai yang tidak terlalu mahal misalnya kan, gitu. Baik, tapi kalau misalnya kita lihat juga nih bukan hanya di Kota Palembang ya, di Sumsel juga ini ada calon dari wanita nih Pak, dari perempuan nih. Kalau melihatnya dari sekarang nih antara perempuan dengan laki-laki ini penilaian masyarakatnya seperti apa nih Pak? Masih ada nggak sih yang mikirnya tidak mau dipimpin oleh perempuan atau bagaimana nih Pak kalau melihat elektabilitasnya? Ya, aku pikir kalau laki-laki masih suka perempuan dia akan pilih perempuan gitu ya. Apalagi ditambahi oleh perempuannya sendiri gitu kan. Nah kan kita kan punya fenomena. Baik. Hampir sudah dua periode anggota DPD kita kan 100% perempuan gitu. Kenapa? Karena laki-laki milih perempuan, perempuan milih perempuan. Jadi makanya jadi perempuan semua kan. Nah tapi oke lah. Ini kan semacam kita mendapat pengalaman dengan munculnya dua tokoh politik perempuan untuk menata ibu kota katanya gitu ya. Ya kita lihat aja nanti bagaimana mereka menyosialisasikan diri atau menjajakan programnya, bukan menjajakan diri ya, menjajakan programnya gitu, sehingga
menarik untuk dipilih gitu Ki. Ya Kiki juga pilih apa Ki? Sesama perempuan. Bukan hanya Kota gitu. Palembang tapi Pak ya untuk perempuan ada juga di Musi Banyuasin. Kemarin di Musirawas. Musirawas, dua perempuan juga. Dua periode juga ya. Dan juga ini kalau di tahun ini ada di Musi Banyuasin juga ya Pak ya, usungan perempuan tapi tidak semuanya perempuan, ada juga laki-laki. Nah, ini kembali juga ya Pak ya melihat dari masyarakatnya juga, karena masyarakat yang menentukan ya pastinya memberikan hak suaranya. Kalau Pak Hendra ini Pak, untuk mekanismenya ini dari kota kosong ini adakah penentu juga nih Pak untuk partisipasinya, ada minimalnya atau seperti apa nih Pak? Iya, kalau tingkat partisipasi masyarakat itu tidak ada suatu ambang batas, baik minimal maupun maksimal. Karena kenapa? Yang namanya partisipasi politik atau partisipasi pemilih itu kan turut serta dalam proses demokrasi itu. Dan secara konstitusional itu sudah diatur pada Undang-Undang Dasar, khususnya kepada pasal 2 itu, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan dalam bentuk undang-undang. Nah, dalam pemilihan umum ini atau pilkada ini, pilkada ya, itu political education masyarakat itu harus diperkuat. Bukan hanya dalam sampai di situ, tetapi mengarah kepada voters education. Pendidikan memilih. Ya, jadi memilih itu bukan hanya sampai 5 menit aja, tapi itu kan akan menentukan 5 tahun masa depan masyarakat kota, masyarakat kabupaten, dan masyarakat provinsi itu. Sehingga bukan hanya dalam konteks partisipasi pemilih, misalnya ada perempuan yang nyalon memenuhi keterwakilan perempuan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana masa depan masyarakat itu 5 tahun mendatang, karena ini akan disopiri atau digawani oleh 2 pasangan ini, kepala daerah dan wakil kepala daerah itu. Baik, tapi kalau melihat partisipasinya seperti apa nih Pak? Jadi tantangan KPU juga atau bagaimana nih Pak? Ya, tingkat partisipasinya itu supaya lebih meningkat, di mana masyarakat itu diberikan literasi politik yang baik. Bagaimana literasi politik yang baik itu? Tidak maraknya politik uang. Ini kan yang menjadi monster demokrasi kita hari ini adalah dengan adanya politik uang, di mana politik uang ini adalah fenomena dari demokrasi yang transaksional. Dan jujur hari ini, dan bukan menjadi suatu rahasia umum, demokrasi transaksional terjadi di kalangan pemilih kita. Mungkin secara faktual karena itu efek dari COVID-19 kemarin, di mana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, tetapi ini menjadi tantangan KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat itu dengan menumbuh kembangkan kesadaran berdemokrasi itu, bahwa mari kita memilih calon jangan karena duitnya, tetapi karena programnya, karena ini terkait dengan masa depan 5 tahun mendatang. Maka KPU harus melakukan sosialisasi, penyuluhan, FGD berbasis kepada kategorisasi pemilih. Ada kategorisasi pemilih perempuan, pemilih milenial, kemudian pemilih masyarakat tradisional yang berkebutuhan khusus, semuanya harus disentuh supaya partisipasi pemilih ini lebih meningkat dibanding pada tahun-tahun pemilu sebelumnya. Betul. Seperti itu. Nah, kalau mungkin untuk Pak Aris nih, kalau kita berkaca mungkin yang benar dikatakan Pak Hendra bahwa money politik ini masih sering terjadi Pak, tidak menutupi kemungkinan juga dari pemilu sebelumnya nih. Ini gimana nih, mungkin lebih menghimbau dan juga edukasi juga nih untuk masyarakat ini sama-sama memberantas money politik ini Pak. Apalagi bentar lagi kita pilkada ini luar biasa ya perlawanannya ya antara kubu A dan kubu B ini seperti apa nih Pak? Iya, aku kasihan juga ya kalau ngomong money politik ya. Setiap kita ngomong money politik itu kambing putihnya tuh selalu pemilih gitu. Padahal kan partisipasi pemilih itu kan salah satu faktornya kan money politik. Mungkin kalau tidak ada money politik, aku ngapain? Mending aku ke kebun, aku motong, gitu kan? Nah, tapi karena ada iming-iming money politik, ya sudah, aku tidak ke kebun, aku tidak ke sawah, aku nggak mantang, nggak motong, gitu kan? Nah, ya lagi-lagi dalam setiap diskusi atau dalam setiap apa gitu kan, ketika kita ngomong money politik itu larinya ke pemilih. Betul. Padahal itu bukan satu-satunya tempat money politik.
mulai dari apa? Mulai dari pencalonan sampai kemudian nanti penghitungan suara. Maka ada istilah apa? Membeli suara gitu. Betul. Ya kalau aku ngomong lembaga-lembaga nanti kan masalah lagi kan, mana buktinya gitu kan. Nah, sehingga apa? Terjadi persaingan antara apakah sumber daya aku caleg misalnya, apakah sumber daya aku ini aku kasihkan kepada masyarakat atau nanti waktu ke perhitungan suara misalnya gitu kan. Nah, jadi di situ aku pikir ada insting lah gitu kan, si aktor politik itu apa dibagi dua gitu kan. Masih marak ya, kita harapkan juga ini money politik di pilkada nantinya. Jadi kalau kita ngomong money politik yang bukan masyarakat tadi, kita pandang-pandangan ke depan mata gitu Ki. Betul. Cara ngomongnya tuh Ki. Jangan hanya menyalahkan masyarakatnya juga ya ternyata kasian, ya. Ki, masyarakat Ki. 150.000, 100.000 tapi salahnya mereka semua gitu kan. Padahal ada yang ngasihnya yang ya, Pak, ratusan juta lewat Ki, nggak diomongin Ki. Baik, kita akan lanjutkan kembali tentunya pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Ini adalah tanah kita. Tempat di mana setiap nafas menghembuskan semangat membara. Dari suara padu yang menggelegar, hingga benang yang menyatu dalam tenunan. Semangat yang tak pernah padam adalah simbol dari harapan. Dari kekuatan yang tak akan pernah pudar untuk berdiri bersama. Sebagai satu bangsa yang tak terpisahkan. Yuk, nah berikut gak? Ayo. Di bawah langit yang sama, kita bersatu. Tak ada yang lebih kuat dari kebersamaan. Kita adalah satu. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Kita adalah Indonesia. Kebudayaan agraris yang selaras dengan alam diekspresikan dalam alunan nyanyian yang diiringi petikan gitar tunggal khas Sumatera Selatan. Saksikan kesenian musik tradisional yang tak lekang oleh zaman di program Batang Hari 9. Setiap hari Senin dan Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selasa pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Serta Sabtu dan Minggu pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya dan kita masih membahas mengenai Pilkada lawan Kota Kosong. Masih bersama kedua narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Hendra Sudrajat SHMH, Direktur Masyarakat Hukum Tata Negara dan juga peneliti pemilu, serta Bapak Aris Munandar, pengamat pemilihan politik.
Sebelumnya sudah banyak sekali kita berbincang nih mengenai kota kosong, bagaimana mekanismenya dan juga peluangnya. Ini mungkin kita lebih mengedukasi untuk masyarakat nih Pak, untuk partisipasi, jangan sampai nih masyarakat apatis dengan demokrasi dan juga tidak ingin menggunakan hak suaranya. Boleh ke Pak Hendra terlebih dahulu Pak. Iya, yang pertama itu sebenarnya tadi adalah tanggung jawab partai politik. Karena kan memang salah satu fungsi dari partai politik itu adalah political education, memberikan pendidikan politik. Bukan hanya kepada kadernya, tetapi kepada non-kader, dalam hal ini masyarakat secara umum. Kemudian yang kedua, di setiap jenjang pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, itu kan ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan atau kewarganegaraan yang biasa membahas tentang demokrasi dan pemilu. Disitulah para mahasiswa yang notabene adalah pemilih pemula atau yang saat sekarang ini disebut dengan generasi Gen Z atau generasi Z itu dibekali tentang bagaimana partisipasi pemilihnya supaya tidak ada suatu apatisme dalam setiap proses pemilihan itu, sehingga substansi pada setiap pemilu itu bisa dilakukan dengan baik, sehingga pemilihan umum ini bukan hanya sekedar simbolik saja menggugurkan hak pilih, tetapi ada suatu narasi literasi pemilu bahwa dengan memilih yang saya katakan tadi itu menentukan masa depan 5 tahun mendatang. Baik, kalau untuk Pak Aris sendiri bagaimana nih Pak himbauannya mungkin untuk masyarakat yang harus berpartisipasi nih? Ya aku pikir jangan terlalu serius lah sama politik gitu kan, karena politik, pesta demokrasi, ya bersenang-senanglah gitu dengan adanya pesta demokrasi ini. Kalau misalnya kita merasa suka dengan calon yang kita lihat berdasarkan secara psikologis kita lihat bahwa dia orang baik, ya sudah pilihlah orang baik itu. Kalau secara sosiologis kita melihat itu keluarga kita dulu, puyang kita sama gitu kan, nenek kita duluran itu, sosiologis kan, ya silahkan pilih itu. Kalau faktor rasional, sekiranya calon itu bakal memberikan feedback, memberikan keuntungan balik gitu kan, mungkin ngasih kalender atau nanti jalan akan dibagusi, parit dibagusi, pilihlah yang itu. Salah pilih juga nggak akan kiamat gitu kan. Betul. Nah nanti setelah itu kita akan melihat ekonomi movement gitu kan. Ekonomi movement itu ada pergeseran ekonomi. Yang kemarin dia tuh pakai motor butut tiba-tiba pakai mobil. Gitu kan, yang kemarin dia punya kebun berapa hektar properti terjual kalah nyalon, ya aku pikir itu aja lah, nggak usah terlalu serius lah gitu. Ini pesta demokrasi ya pesta pastinya Pak ya, tapi kita harapannya pastinya masyarakat menggunakan hak suara. Gunakan hak suaramu. Gunakan hak suaramu ya. Tapi kalau misalnya nih kan namanya calon kepala daerah ini menjual program-program. Janji-janjinya nih Pak. Sebagai masyarakat nih Pak, biar lebih bisa menilai nih bagaimana kepala daerah yang memang mempunyai misi yang sama, visi yang sama seperti apa nih Pak. Boleh dari Pak Aris nih mungkin ada masukan. Iya, jadi jangan terlalu nganggap bodoh lah masyarakat itu, dia pinter gitu memilih yang mana yang akan memberikan keuntungan buat dia. Jadi kalau aku suka ke daerah saat pemilihan gitu, biasanya 1 hari setelah pemilihan itu kalangan rame loh Ki. Banyak yang belanja. Banyak yang belanja ya Pak. Nah itu yang aku pikir ya berdemokrasi dengan bersenang-senang gitu. Baik, kalau Pak Hendra bagaimana nih Pak? Jadi kan gini, pilkada itu bagian dari proses demokrasi. Maka perlu ada suatu keseimbangan berdemokrasi. Ada 3 pilar demokrasi dalam sebuah negara demokrasi itu. Yang pertama adalah negara, pasar, kemudian masyarakat. Nah, ketika negara terlalu kuat, maka itu akan menjadi otoriter. Pasar kuat, kapitalis. Kemudian civil society, masyarakat terlalu kuat, maka akan terjadi anarkisme. Maka penguatan 3 pilar ini harus dikuatkan, khususnya pada penguatan masyarakat sipil yang dalam hal ini dalam konteks pilkada yaitu masyarakat pemilih harus dikuatkan peran sertanya,
khususnya yang saya sebutkan tadi adalah partisipasi politiknya. Baik, partisipasi politiknya ya Pak, harapannya dari masyarakat ini juga menggunakan hak suaranya. Nah untuk Pak Aris nih Pak, terakhir nih Pak, mungkin ada harapan ke depannya, harapan untuk pilkada nanti ini seperti apa nih Pak? Mungkin ada himbauan juga nih, baik dari untuk partai politik ataupun juga untuk masyarakatnya, silakan. Ya, jadi untuk menghindari fenomena kotak kosong, partai politik ya jangan hanya memanfaatkan partai itu sebagai kendaraan secara personal dari para pengurusnya, tapi juga melakukan kaderisasi sehingga muncul tokoh yang bisa mewakili partai itu untuk bertarung di ranah politik atau di ranah pilkada. Gitu. Nah terus untuk calon-calon yang terpilih di era teknologi ini, rekam jejakmu itu selalu ada gitu. Betul. Terekam, 5 tahun lagi terekam, ya bangunlah rekam jejak yang baik. Dan tinggalkanlah legasi-legasi untuk masyarakat sehingga masyarakat itu punya kenangan. Oh BKB itu si Anu misalnya gitu kan. Nah jadi jangan sampai selama 5 tahun, selesai 5 tahun ditanya apa legasinya, apa peninggalan dia, mikir dulu 10 menit gitu kan, apa ternyata nggak ada gitu kan. Jadi sebagai calon pemimpin berjanji, silakan berjanji dan silakan tepati karena itu nanti akan menentukan juga masa depanmu gitu. Pasti. Baik, karena track record itu nggak bisa dibohongi ya Pak ya, pastinya. Kalau dari Pak Hendra bagaimana nih Pak? Jadi begini Ki, mungkin ke depan kami, khususnya masyarakat hukum tata negara dan peneliti pemilu Mahapati ini akan melakukan upaya-upaya konstitusional dalam hal perbaikan pemilu dan pilkada ke depan. Khususnya melakukan judicial review bagaimana ada ambang batas pencalonan secara maksimal. Ini yang penting supaya bisa meminimalisasi kotak kosong atau surat suara tanpa ada orang itu tadi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana partai politik melakukan penguatannya. Penguatan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat kita sehingga masyarakat kita ini bisa tercerahkan dan tercerdaskan dalam proses demokrasi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, karena money politik ini adalah monster demokrasi, masyarakat juga harus diberikan literasi terkait dengan itu. Dalam konteks hukum itu kan masuk kepada delik aduan. Tidak akan mungkin diproses itu karena tidak akan secara manusiawi, tidak akan ada yang mau melapor bahwa saya memberi dan menerima uang. Itu baru bisa diproses secara pidana kalau ada yang mengadu. Nah secara logikanya nggak mungkin ada yang mengadu. Sedangkan di hukum pidana kita kan delik aduan. Jadi 3 hal yang penting tadi itu yang ke depan akan harapan saya, kemudian ke depan akan kita lakukan mekanisme konstitusional itu dengan melalui jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi terkait dengan di Undang-Undang Pilkada terkait dengan pencalonan. Seperti Baik, itu. Dan tentunya juga apalagi mengenai aturan adanya ambang batas sih kita harapkan ini ke depannya ya Pak ya. Maksimal. Jadi jangan sampai nanti terjadi lagi nih berapa partai lawan satu partai ya Pak ya. Atau mungkin berkeroyok ya. Atau mungkin nanti juga tidak ada lagi nih adanya calon-calon yang calon tunggal ataupun juga melawan kotak kosong. Dan juga kita harapkan untuk masyarakat juga menggunakan hak suaranya pada 27 November mendatang nanti. Tadi kita tegaskan lagi ya Pak ya, walaupun melawan kotak kosong bukan berarti calon tunggal itu akan menang. Karena itu masih ada di tangan masyarakat untuk menentukan pilihannya. Mungkin Pak Hendra ini kepikiran untuk membuat kelompok kalahkan atau menangkan kotak kosong. Baik, terima kasih tentunya untuk Bapak Dr. Hendra Sudrajat SHMH, Direktur Masyarakat Hukum Tata Negara dan Peneliti Pemilu, dan juga Bapak Aris Munandar, pengamat pemilihan politik sudah hadir bersama kami, sudah berbincang. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Dan pemirsa, demikianlah Suara Sriwijaya kali ini. Akhir kata saya Rizky Ambrina, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.